والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berkumpul di tempat ini Rubal Al-Kautsar untuk melanjutkan kajian kita setelah sebelumnya kita selesai dari penjelasan dari kitab Syarh Al-Qawaidul Arba' li Al-Allamah Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Maka pada malam hari ini tanggal berapa Safar malam ini? 10 Safar 1444 Hijriah bertepatan dengan 6 September 2022. Kita akan mulai membaca risalah yang selanjutnya, masih karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, juga masih dari syarah Al-Syekh Al-Allamah Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yaitu risalah Al-Usul Sittah, Al-Usul As-Sittah, 6 pondasi, 6 perkara pokok, sebagaimana akan kita insyaallah bacakan sedikit demi sedikit dari syarah Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, kita baca matan dulu, kemudian setelah itu kita bacakan syarah dari Al-Syekh hafizahullah. Siapa yang siap? Nah, Abu Taufiq, fadhal. Bismillah. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, min a'jabil ujabi. Saya kira ada muqaddimah beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, min ajabil ujab wa akbaril ayat ad-dallati ala qudratil malikil gullab sittatu usuli bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadhunnu dhannuna thumma ba'da dhalika thumma ba'da
Hada di sini hada. indi dzalika thumma ba'da dzalika thumma ba'da hada. Yani, nah, lanjut. Qalita fiha katsirun min azkiya'il alami wa uqala'i bani adam illa aqallal qalil. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. Salam dan salawat serta keberkahan semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan wasahbihi ajma'in, dan seluruh sahabatnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, Imam Da'watil Islamiyah, Imam dakwah Islam, wahami himal millat al-hanifiyah, penjaga dakwah al-millah al-hanifiyah. Millah al-hanifiyah yani dakwatut tauhid. Karena millah al-hanifiyah millah yang lurus, yang condong kepada at-tauhid, condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Min a'jabil ujabi wa akbaril ayati dallati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadhunnu dhannun. Di antara perkara yang paling menakjubkan dan tanda-tanda yang paling besar yang menunjukkan akan qudrah al-malikul ghallab, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, qudrah Allah al-malik al-ghallab, penguasa para raja. Sittatu usulin adalah 6 perkara pokok, 6 pondasi yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas bagi orang-orang awam. Fauqa ma yadhunnu dhannun, melebihi apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangkanya. Iya, melebihi persangkaan banyak orang-orang. Fauqa ma yadhunnu dhannun. Thumma ba'da dhalika ghalita fiha kathirun min adhkiya'il alami wa uqala'i bani adam. Thumma ba'da dhalika, kemudian setelah itu atau akan tetapi banyak yang keliru di dalam masalah ini. Fiha ghalita fiha kathirun, banyak yang keliru, banyak yang salah di dalam masalah ini dari kalangan orang-orang yang cerdas dan berakal, dari
anak cucu Adam kecuali sedikit sekali. Iya, yakni sesuatu yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sejelas-jelasnya di dalam Al-Qur'an hingga dipahami oleh orang-orang awam. Orang-orang awam saja paham. Allah telah jelaskan dengan sejelas-jelasnya perkara ini. 6 usul, 6 perkara pokok, 6 pondasi di dalam Al-Quran yang akan beliau jelaskan satu persatu dengan penjelasan yang seterang-terangnya, sejelas-jelasnya hingga dipahami oleh orang-orang awam sekalipun. Iya, apalagi para thulabul ilm yang memang asalnya mereka belajar agama, belajar hadis, belajar tafsir, belajar bahasa Arab. Mereka tentunya lebih paham akan perkara pokok ini. Akan tetapi di sisi yang lain, ya, banyak orang yang salah memahami. Dari kalangan orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, salah paham tentang masalah ini. Ya, kecuali sedikit sekali dari mereka yang paham. Nah, iya lanjut. Syarah Syekh. Summa qala syarih Syekh Muhammad Syekh Salih Al-Allamah Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sahbihi wa ashabihi atau wa sahbihi di situ? Wa sahbihi ajma'in. Wa sahbihi ajma'in. La syakka La syakka anna Allah subhanahu wa ta'ala anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai'in wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana hadzal Qur'ana bayanan syafiyan wa azamu ma bayyanahu Allah wa rasuluhu fi hadzal Qur'ani qadiyatut tauhid wa syirki lianna at-tauhida huwa aslul islam wa aslud din wa huwa alladhi tubna alayhi jami'ul a'mali wasyirku yubtilu abtala yubtilu, membatalkan. Wasyirku yubtilu hadzal asli wa yafsidu afsada yufsidu, merusak. Wa yufsiduhu wa la yakuna lahu wujudan. Wala yakunu lahu wujudun. Wujud, yakun, fa'il dari yakun. Wujudun. Wala yakuna lahu wujudun li'annahuma amrani mutadadani wa mutanaqidani la yajtami'ani abadan. Lanjut. Falidhalika Allah subhanahu bayyana hadzal asli
bayyana hadzal asla hasla fi kitabihi fi jami'il Qur'an fala takadu takhlu fala takadu takhlu khala yakhlu khala tidak ada alif di belakang Ustaz. Biasanya ada alif kalau ini fi'il mudhari'nya. Itu biasa alif itu menunjukkan biasa wawul jamaah kalau ada. Fala takhlu. Wala takadu takhlu suratan. Hah? Bagaimana bacanya yang benar di situ? Fala takadu takhlu suratun Iya. min dzikri tauhid wa dzikri syirki wan nasu yaqra'una hadzal qur'ana wa yuraddidunahu Nah, walakin qalla may yatanabbah li hadzal bayan. Tanabbah walakin qalla may yatanabbahu li hadzal Qur'an li hadzal bayan walidhalika tajidu katsiran minan nasi yarka'una al-Qur'an yaqra'una al-Qur'ana wa yaqra'una fi syirki wa yakhluna bit-tauhid ma'a anna hadzal amru wadhu fil kitab fa'il anna hadzal amru wadihun fi kitabillahi wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li'annahum yamshuna ala awaidi wa ma wajadu alaihi aba'ahum wa masyayikhahum fal aslu indahum ahlu di sini. Fal ahlu. Iya, kayaknya sakat itu salah cetak. Fal aslu indahum ma wajadu aba'ahum wa masyayikhahum wa ahlu baladihim wala yufakkiruna fi yawmin min ayami anna ayyata'ammalu wa yatadabbaru al-Qur'ana wa ya'ridu alaihi ma kana alaihi an-nasa hal huwa sahihun aw ghairu sahih. Nah, iya. Sampai di situ dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La syakka, tidak diragukan lagi atau tidak ada keraguan
anna Allah subhanahu anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai', bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan atas segala sesuatu. Ya, segala sesuatu di dalam Al-Quran dijelaskan, karena ia adalah pedoman hidup, ia adalah hudan, ia adalah petunjuk. Ya, tentunya kitab yang fungsinya sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk, tentunya di dalamnya telah dijelaskan segala sesuatu. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana hadzal Qur'ana bayanan syafiya, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan Al-Qur'an ini dengan penjelasan yang syafian, cukup jelas, ya, dengan terang. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah ini dengan sejelas-jelasnya, dengan seterang-terangnya. Wa addal amanah, dan telah menunaikan amanah yang Allah perintahkan kepada beliau, telah menasihati umat ini dengan sebaik-baiknya. Wa a'zamu ma bayyanahu Allah wa rasuluhu fi hadzal Qur'ani qadhiyat at-tauhid wasyirk, dan perkara yang paling agung yang Allah jelaskan, yang Allah dan Rasulnya telah jelaskan di dalam Al-Quran ini adalah perkara qadhiyatut tauhid wasyirk. Telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang tauhid dan syirik. Lianna tauhid huwa aslul islami wa aslud din. Bagaimana tidak? Ia adalah pondasi agama Islam. Pondasi agama Islam, at-tauhid, yang segala sesuatunya dibangun di atasnya. Dari rukun-rukun Islam selanjutnya, salat, puasa, zakat, dan semua kewajiban-kewajiban di atas, dibangun di atas pondasi ini, di atas asal yang agung ini. Wa huwa alladhi tubna alaihi jami'ul a'mal, yang semua amalan-amalan dibangun di atasnya. Makanya perkara yang paling penting untuk diketahui yang paling pertama adalah perkara tauhid dan lawannya yaitu syirik. Karena ia pondasi, ia adalah perkara pokok. Kapan pondasi itu lemah, maka bangunan yang ada di atasnya bisa hancur kapan saja. Makanya orang-orang yang membangun lantai 3, lantai 4 tidak akan mungkin membangun pondasi cuma 50 cm saja tinggi-tingginya, tidak pakai cakar ayam, tidak mungkin. Mana bisa bangunan itu bangun di atasnya? Apalagi kalau misalnya sampai 20 lantai, 30 lantai dengan pondasi yang lemah, bisa tidak terbangun di atasnya? Tidak akan mungkin. Oleh karena itu agama memberikan perhatian yang sangat besar terhadap tauhid dan syirik, karena ia adalah asal daripada agama, pondasi agama. Allah wa huwa alladhi tubna alaihi jami'ul a'mal. Semua amalan-amalan dibangun di atasnya. Wasyirku yubtilu hadzal asal, dan syirik akan membatalkan pondasi ini, akan merusak pondasi ini. Syirik. Qala wa yufsidu, membatalkannya dan merusaknya. Yubtilu hadzal asla wa yufsiduhu wa la yakunu lahu wujudun. Tidak ada wujudnya, yakni menghilangkannya. Syirik. Ya. Li'annahuma amrani mutadaddani mutanaqidani la yastami'ani abada. Karena keduanya, tauhid dan syirik, adalah dua perkara yang saling bertentangan. Mutadaddan, tidak akan mungkin bersatu. Mutanaqidan, saling berlawanan, tanaqud, tidak akan mungkin bisa bergabung dan berkumpul bersama-sama.
sama dengan air dan minyak, bisa tidak dikumpulkan? Gula dan air, Masya Allah, semakin, apalagi kalau ada mie tehnya, ada mie kopinya, semakin enak, bisa berkumpul. Tapi air dan minyak tidak akan bisa ketemu, tidak akan bisa berkumpul, sebagaimana tauhid dan syirik. Falidzalika Allah Subhanahu bayyana hadzal asla fi kitabih fi jami'il Qur'an. Ya, falidzalik, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan perkara pokok ini di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, fi jami'il Quran, di seluruh Al-Quran. Fala takadu takhlu suratun min dzikri tauhid wa dzikri syirik. Tidak ada satupun surah yang hampir kosong daripada penjelasan tentang tauhid dan syirik. Wan nasu yaqra'una hadzal qur'ana wa yuraddiduna, dan manusia membaca Al-Qur'an ini dan mengulang-ulanginya. Walakin qalla man yatanabbaha li hadzal bayan. Akan tetapi sedikit yang memiliki perhatian terhadap penjelasan ini. Padahal Allah sudah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Hampir ada di dalam setiap surah Al-Quran. Allah jelaskan tentang tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Apalagi surah-surah yang panjang. Kalau satu surah pendek saja, di dalamnya ada tauhid, ya, dirinci. Surah Al-Fatihah, di dalamnya ada tauhid, dirinci. Maka bagaimana dengan surah-surah yang panjang? Hampir tidak ada surah yang kosong dari perkara tauhid. Akan tetapi beliau mengatakan qalla may yatanabbah li hadzal al-bayan. Sedikit dari manusia yang perhatian terhadap penjelasan ini. Walidzalik, oleh karena itu, tajidu katsiran minan nasi yaqra'una al-Qur'ana wa yaqa'una fi syirki wa yukhilluna bit tauhid. Engkau mendapati banyak manusia, mereka membaca Al-Quran tetapi jatuh di dalam kesyirikan. Padahal baca Quran setiap hari, bahkan mungkin khatam dalam setiap pekan, dalam setiap 2 pekan khatam, tapi jatuh dalam syirik. Wa yukhilluna bit tauhid, ya, ada kekurangan di dalam tauhidnya. Ma'anna hadzal amru wadihun fi kitabillah wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan perkara ini sangat jelas di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum yamshuna 'ala al-awaidi wa ma wajadu 'alaihi aba'ahum wa masyayikhahum fal aslu indahum ma wajadu 'alaihi aba'ahum wa masyayikhahum wa ahlu baladihim wala yufakkiruna fi yawmin minal ayyami ay yata'ammalu wa yatadabbarul Qur'an. Lihat kata beliau Asy-Syaikh hafizahullah taala, karena mereka berjalan di atas kebiasaan apa yang mereka dapati dari bapak-bapak mereka dan tokoh-tokoh mereka, para masyayikh. Mereka berjalan di atas itu bertahun-tahun lamanya, tidak mentadabburi Al-Quran, tidak merenungi kandungan-kandungan ayatnya, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya. Mereka hanya membaca Quran, kemudian berjalan di atas kebiasaan-kebiasaan dan ya, apa yang diucapkan oleh kakek mereka, oleh bapak mereka, oleh tokoh-tokoh mereka, itu aja yang diikuti. Itu aja yang diikuti. Fal aslu indahum, oleh karena itu, ya, asal di sisi mereka, asal perkara di sisi mereka itu ma wajadu alaihi aba'ahum wa masyayikhahum wa ahla baladihim, apa yang mereka dapati dari bapak-bapak mereka, dari tokoh-tokoh mereka dan ya ahlu baladi, ahlu bilad mereka. Ya, ini yang mereka ikuti. Apa yang mereka lihat dari tokoh-tokoh mereka yang mereka anggap tokoh, dari bapak-bapak atau moyang mereka, itu yang mereka ikuti.
Oleh karena itu banyak dari mereka yang terjatuh dalam syirik, karena mereka membaca Al-Quran bukan membaca dengan tadabbur, bukan membaca dengan mengamalkan dan mengambil ilmu darinya, tapi sekedar membaca selesai. Adapun dalam perkara agama mereka hanya ikut taklid kepada bapak-bapak mereka, kepada tokoh-tokoh mereka dan yang semisalnya. Wala yufakkiruna fi yawmin minal ayyam ayyata'ammalu wa yatadabbarul Qur'an. Dan tidak pernah berpikir, ya, fi yawmin minal ayyam, pada satu dari banyak hari, satu hari saja dari banyak hari yang ada, untuk merenungi Al-Quran dan mentadabburinya. Wa ya'ridu alaihi ma kana alaihi nas, kemudian membandingkan Al-Quran itu dengan kondisi manusia yang sebenarnya. Kan seperti itu, kalau seseorang ingin melihat bagaimana hakikat kondisi dan keadaan masyarakat, ya harus diperhatikan, disandingkan dengan Al-Quran. Apakah cocok dengan Al-Quran atau mereka malah menyimpang? Hal huwa sahihun am ghairu sahih, apakah ini benar atau tidak, ya. Seperti itu kata beliau hafizahullah ta'ala. Nah, lanjut. bal akhadhahum at-taqlida wal a'ma, Taqlidul a'ma, bal akhadhahum taqlidul a'ma li abaihim wa ajdarihim wa ajdarihim wattabiru anil Qur'an innama yuqra'u innama yuqra'u lil barakah, innama yuqra'u lil barakati wa husulil ajri wa husulil ajri bitilawati wa laysa al maqsudu anna walaysa al-maqsudu ayyaqra. Hah? An di situ huruf nasab atau annahu? An yuqra, ayyaqra atau annahu yuqra? An, anna di situ atau di situ annahu? Saya juga annahu yuqra litadabburi. Hanya salah tulis ya. Kayak pentingnya juga kadang cetakan, makanya jangan sekedar beli juga. Penting. Ini ayyukra langsung. Annahu yuqra litadabbur. Nah, lanjut saja. Di situ juga makanya kadang-kadang kalau membaca kitab seperti ini akan lewat yang mana yang sakat, yang mana, ya makanya Annahu yuqra. kadang kitab itu beda-beda apa yang ada di dalamnya, tergantung cetakannya kadang. Ya, cetakan mana apa memang kadang beda. Ya. Annahu yaqra'ul, Kalau annahu berarti yuqra. Annahu Yuqra litadabburi wal annahu amali. yuqra'u litadabburi wal amali bima fihi. Qalla minan nasi man yaqra'ul Qur'ana lihadzal ghardi innama yaqra'una litabarruki bihi au taladhdudi bisautil qori
wa tarannama bihi au liqiraatihi ala marda wa tarannum yang artinya berdendang, bersenandung. wa tarannumi bihi litabarruki bihi awit taladdudi bi sautil qari'i wa tarannumi bihi, bersenandung, berdendang. wa tarannumi bihi au liqiraatihi qiraatihi ala marda lil'ilaj. Nah, sampai di situ ganti lagi yang lain, biarkan beliau istirahat. Yang enam. Bismillah. Qala syarih hafizahullah ta'ala, amma ayyuqra'a lil 'amali bihi wa tadabburi was suduri amma fihi wa 'arada ma 'alayhi an-nasu 'ala hadzal qur'ani fa hadha la yujadu illa fi qalilin minan nas. La naqulu innahu ma'dumun lakinnahu fi aqallil qalili, walidhalika tajidul qur'ana fi wadin wa a'malu ba'din nasi fi wadin akharin la yufakkiruna fi at-taghyiri abadan walau hawala mujaddidun aw da'in ila Allah ay yughayyira ma hum alayhi laqamu fi wajhihi wattahamuhu bid-dalali wattahamuhu bil khuruji ala ad-din wa annahu ata bidinin jadidin wa annahu kama hasala li hadha asy-syaikh nafsihi lamma hawala rahimahullahu ta'ala ayarudda an-nasa ila al-Qur'ani wa ma dalla alayhi al-Qur'ana wa yughayyiru ma hum alayhi min al-'adati wat-taqalidi al-batilati tharu fi wajhihi wa badda'uhu wa fassaquhu bal wa kaffaruhu wattahamuhu bittihamatin. Nah, lakin fil haqiqati hada la yadurru wa laysa bigharibin fa innal anbiya'a qila fihim ma huwa ashaddu min dhalik lamma aradu an yughayyiru ma alayhi al-umam min ibadati ghayrillahi qila fi haqqil anbiya' ma qila fa kaifa bid-du'ati wal ulama'i fala gharabatun fi hada wa hada la yanqusu min ajri al-alim wad-da'iyah bal hada yazidu fi hasanatihi inda Allah subhanahu wa ta'ala wa innama yarji'u bin naqsi ala man qalahu wa man tafawwaha bihi wa katabahu fa in hadha yarji'u alayhi amma al-ulama'ul mukhlisuna wad-du'atu ila Allah fala yadurruhum ma qila fihim bal yazidu fi darajatihim wa hasanatihim wa lahum qudwatun bil anbiya'i wa ma qila fi haqqihim wa mattuhimu bihi. Wallahu ta'ala yaqulu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka ladu maghfiratin wa du 'iqabin alim. Nah, ya. Qala hafizahullah ta'ala, dimulai dari mana tadi? Bal, ya.
bal akhadhahum at-taqlidul a'ma li abaihim wa ajdadihim. Bahkan taklid buta, ya, terhadap bapak-bapak dan kakek-kakek mereka. Ini fanatisme, ini bahayanya. Taklid buta tanpa mengikuti dalil. Yang menyebabkan mereka menyimpang adalah karena taklid itu, fanatisme terhadap bapak dan nenek moyang. Wa'tabaru anna al-Qur'ana innama yuqra'u lil barakah, dan mereka hanya menganggap bahwa Quran itu sesungguhnya dibaca untuk mendapatkan berkah, mendapatkan pahala dari membacanya, husulul ajr bit tilawah. Walaysa al-maqsud annahu yuqra'u lit-tadabburi wal 'amali bima fihi, dan bukan karena tujuan untuk mentadaburinya dan mengamalkannya. Padahal ini inti membaca Al-Quran. Seseorang membaca Al-Quran itu untuk mentadaburi maknanya, ya, dan juga mengamalkannya. Kalau bukan untuk itu, untuk apa Al-Quran diturunkan? Kalau hanya sekedar untuk dibaca saja dan untuk mendapatkan pahala membaca saja. Tapi yang sebenarnya tujuan inti daripada Al-Quran itu diturunkan adalah untuk diamalkan, untuk ditadabburi. Ya. Qalla minan nasi may yaqra'ul Qur'ana li hadzal gharad. Sedikit dari manusia yang membaca Al-Quran untuk tujuan ini. Untuk tujuan ini. Ya, mereka hanya membacanya untuk mendapatkan berkah. Awit taladzuri bi sautil qari, atau menikmati suara qari. Antum biasa lihat orang-orang yang biasa dalam majlis membaca dengan suara, ya, irama-irama tertentu. Kemudian mereka Masya Allah, Allahu Akbar, Allah dan seterusnya. Ini namanya at-taladzuri bi sautil qari, menikmati suara qari saja. Semakin indah, semakin panjang, semakin tinggi suaranya, atau bahkan satu surah hanya dibaca dengan satu nafas, semakin besar dan semangat mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah sedikit disawer duit. Pernah lihat? Kan seperti itu jamaah. Al-Quran diturunkan. Wa tarannu bihi, bersenandung, berdendang dengan Al-Quran, baca seakan-akan, ya, seperti musik dengan nada tertentu. Kurangi, tinggikan, turun sedikit, naik, belok sedikit, ya, namanya tarannum. Aw li qira'atihi 'ala al-mardha lil 'ilaj. Tidak mengapa ini semua, menikmati suara. Memang kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah golongan dari kami mereka yang tidak melagukan Al-Quran. Tapi bukan dengan seperti ini tentunya. Membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dengan melagukannya adalah sesuatu yang disyariatkan. Ya, membacakannya atau membacakannya kepada orang yang sakit, semuanya adalah sesuatu yang boleh. Tetapi itu bukanlah tujuan inti Al-Quran diturunkan. Ia diturunkan untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Ya. Qala amma ayyuqra'a lil amali bihi wat tadabburi was suduri amma fi. Adapun Al-Quran itu dibaca untuk mengamalkannya, untuk mentadabburinya, untuk menerapkannya. Wa arada ma alaihi an-nasu ala hadzal Quran, dan membandingkan kondisi manusia dengan Al-Quran ini, fahada la yujadu illa fi qalilin minan nas. Maka ini hampir tidak didapati kecuali hanya sedikit sekali dari manusia yang membaca Al-Quran dengan seperti ini, mentadabburinya, mengamalkannya, menerapkan di dalam kehidupannya, membandingkan Al-Quran dengan manusia.
Fahadha la yujad illa fi qalilin minan nas. La naqulu innahum ma'dum. Kita tidak mengatakan itu tidak ada. Saya tidak mengatakan tidak ada yang membaca Al-Quran dengan tujuan untuk amalan, untuk tadabbur, tidak ada. Lakinnahu fi aqallil qalil. Sudah sedikit, lebih sedikit lagi. Fi aqallil qalil. Tapi mereka itu adalah jumlahnya sangat sedikit sekali. Walidzalika tajidul Qur'ana fi wadin wa a'malu ba'dhin nasi fi wadin akhar. Oleh karena itu engkau mendapati Al-Quran ada di satu lembah dan amalan manusia ada di lembah yang lain. Tidak sama, tidak cocok. Karena asalnya seperti itu. Al-Quran tidak dijadikan sebagai sesuatu yang mereka tadabburi, sesuatu yang mereka amalkan, terapkan di dalam kehidupan. Tidak. Seperti tadi. Oleh karena itu kita dapati Al-Quran di satu lembah dan manusia di lembah yang lain. Di lembah yang lain. La yufakkiruna fit taghyiri abada. Mereka tidak berpikir untuk melakukan perubahan sama sekali di dalam kehidupannya. Walau hawala mujaddidun aw da'in ila Allah ay yughayyira ma hum alai. Andai kata ada seorang mujaddid atau seorang dai ila Allah hendak merubah kondisi dan kebiasaan mereka, laqamu fi wajh, mereka akan berdiri di hadapannya, wattahamuhu bidhalai, dan menuduhnya dengan kesesatan. Orang ini bahaya, sesat, jangan ikuti. Seperti inilah kondisi yang sebenarnya. Jika ada seorang mujaddid, ada seorang dai ilallah yang ingin merubah kebiasaan manusia, laqamu fi wajhi, akan berdiri di hadapannya, di depannya, kemudian menuduhnya bil dhalal wa tahamuhu bil khuruji 'ala din, dan mereka akan menuduh orang itu bahwa ia telah keluar dari agama, wa annahu ata bidinin jadid wa annahu dan bahwasanya telah mendatangkan agama baru, dan bahwasanya terus. Nah, memang seperti itu kan kenyataannya. Ketika ada seorang yang mengajak dan ingin melakukan perubahan dari kebiasaan manusia yang selama ini hanya dari warisan nenek moyang, kebiasaan. Hati-hati dari orang ini. Ini agama baru ini dia bawa. Ini adalah orang sesat. Dan begitulah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh dengan tuduhan-tuduhan. Ya. Dengan tuduhan-tuduhan mereka diusir, beliau diusir. Bahkan hampir dibunuh. Bahkan orang tua beliau sendiri tidak sepaham dengannya. Hingga beliau meninggalkan kampungnya, keluar ke kampung yang lain untuk mencari orang-orang yang bisa mendukung dakwahnya, datang kepada penguasa. Ada yang mendukungnya, tapi karena tidak didukung oleh yang lain, keluar lagi, pindah lagi, hingga sampai kepada Ad-Dir'iyah, bertemu dengan Syekh Muhammad Ibn Saud. Situlah mulai Allah memberikan jalan keluar terhadap dakwah beliau rahimahullah ta'ala. Kama hasala li hadha syekh nafsihi, sebagaimana ini terjadi pada diri asy-syekh sendiri. Lamma hawala rahimahullah ayyaruddan nasa ilal Qur'an wa ma dalla alaihi al-Qur'an. Tatkala beliau berusaha untuk mengembalikan manusia kepada Al-Qur'an dan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, wa yughayyira ma hum alaihi min al-'adati wat taqalidil bathilah, dan merubah apa yang menjadi kebiasaan mereka dan taklid-taklid yang batil mereka. Faru fi wajhihi wa badda'uhu wa fassaquh. Mereka kemudian bangkit dan mengatakan dan membid'ahkannya dan mengatakannya ia adalah orang yang fasik. Bal wa kaffaruhu wa tahamuhu bittiham, bahkan mereka mengkafirkannya dan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan. Lakin fil haqiqah hada la yadurru wa laysa bigharib. Akan tetapi pada hakikatnya ini tidaklah memberikan darar, dan ini bukanlah sesuatu yang asing. Bukan sesuatu yang asing. Fa innal anbiya'a qila fihim ma huwa ashaddu min dhalik. Sesungguhnya
Kepada para nabi saja dikatakan kepada mereka, ini nabi, para nabi, dikatakan kepada mereka yang lebih parah dari itu, dari segala tuduhan-tuduhan. Jika kita memperhatikan sirah Nabi SAW, bagaimana tuduhan orang-orang kafir Quraisy terhadap beliau, ya, bagaimana usaha mereka untuk menghalangi dakwah beliau, bagaimana usaha mereka di dalam merusak, ya, nama beliau di hadapan orang-orang kafir Quraisy untuk mematikan dakwah Nabi. Saya kita akan paham betul akan masalah ini. Jangankan kepada syekh sendiri atau kepada dai, kepada para nabi saja mereka lebih parah dari itu tuduhan-tuduhannya. Iya. Lama aradu an yughayyiru ma alaihi al-umam min ibadati ghairillah. Tatkala mereka ingin melakukan perubahan, ya, terhadap kebiasaan umat-umat dari peribadatan kepada selain Allah, qila fi haqqil anbiya'i ma qila, dikatakanlah kepada diri para anbiya itu apa yang telah mereka katakan. Seorang penyihir lah, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu wala biqauli kahin, tukang ramal, tukang sihir, tukang apalah segala macam, tukang syair. Bahkan lebih dari itu. Fakaifa bidduati wal ulama, maka bagaimana dengan seorang ulama atau seorang dai? Kalau saja para nabi diperlakukan seperti itu, maka tentunya seorang dai, seorang ulama biasa. Itu adalah sesuatu yang biasa, sunnatullah bagi mereka yang mengajak kepada dakwatut tauhid, bagi mereka yang mengajak kepada ibadatullahi wahdah, akan mendapati hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu Syekh rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau Al-Usulul Thalatha, beliau mengatakan ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatun dinil Islam bil adillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Ad-da'watu ilaih. Setelah mengilmuinya, berdakwah, mengajak manusia kepadanya. Kemudian setelahnya apa? Was-sabru 'alal adafi, bersabar di atas gangguan yang akan datang. Memang seperti itu. Maka semua manusia yang mengajak kepada at-tauhid dan mencegah dari asyirk akan mendapati hal demikian. Itu adalah sesuatu yang laisa bigharib, kata beliau, bukan sesuatu yang asing, yang ada. Itu telah terjadi bahkan kepada para anbiya sekalipun, dibunuh, disiksa, ya, oleh kaumnya sendiri. Qala fala gharaba fi hada, maka tidak ada sesuatu yang gharib, yang aneh dalam masalah ini. Wa hada la yunqisu min ajlil alimi wad da'i, ini tidaklah mengurangi kemuliaan dan kehormatan seorang alim dan seorang dai. Jika dikatakan dia adalah seorang seperti ini, orang yang sesat, membawa hal yang baru dalam agama, ini agama baru, ini bukan sesuatu yang asing. Dan ini tidak mengurangi kehormatan mereka. Bal hada yazidu fi hasanatihi indallah azza wa jalla, tetapi ini akan menambah kebaikan-kebaikannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut. Sudah ini. Qala wa inna ma yadji'u bin naqsi ala ma qalahu wa man tafawwaha bihi wa kataba. Dan sesungguhnya kekurangan tersebut akan kembali kepada siapa yang mengucapkan, mata omongan tafawwah bihi wa kata, dan siapa yang menulis. Seperti di zaman kita sekarang banyak kita lihat, bukan sekedar ucapan. Semua para dai yang mengajak kepada at-tauhid, bangkit semua orang-orang yang seperti ini, mengatakan sesatlah, mengatakan dan mendatangkan agama barulah, mengatakan inilah itulah. Fa inna hadza yarji'u alaih, ucapan mereka akan kembali kepada diri mereka sendiri. Amal ulamaul mukhlisun, adapun seorang ulama yang ikhlas, wad du'atu ila Allah, dan para dai ila Allah, fala yadhurruhum ma qila fihim, maka apa yang diucapkan tentang diri mereka tidak akan membahayakan mereka. Bal yazidu fi darajatihim wa hasanatihim,
bahkan akan menambah derajat dan kebaikan-kebaikan mereka. Walahum qudwa bil anbiya, dan mereka memiliki qudwah, panutan para anbiya. Wa ma qila fi haqqihim wa matuhimu bih. Para anbiya telah dicerca, telah dicela-cela, dihina, direndahkan, dikata-katai. Banyak, berbagai macam. Dari sejak Nabi dan Rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Antum berapa lama berdakwah? Hah? Setahun, 2 tahun? Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah, dan yang ikut cuma beberapa orang saja. Dengan semua tuduhan-tuduhan, bahkan luar biasa penolakan mereka. Nuh datang menasihati, tutup telinganya dengan serapat-rapatnya supaya mereka tidak mendengarkan. Luar biasa. Dikatai orang gila, buat perahu di atas gunung, dan seterusnya. 950 tahun berdakwah, mengajak umatnya kepada at-tauhid, meninggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan mereka, Ya'uqa wa Nasra, dan seterusnya. Orang-orang saleh yang mereka agungkan, orang-orang saleh yang mereka sembah. Belum lagi setelahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, bahkan ayahnya sendiri menjadi lawannya. Ya, siapa lagi? Nabi Musa alaihi salam, tidak usah kita sampaikan bagaimana Bani Israel terhadap Musa alaihi salam. Nabi Isa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah. Mereka ini adalah qudwah, panutan para dai ilallah, para ulama. Wallahu ta'ala yaqulu li nabiyih, dan Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi, ma yuqalu laka, apa yang telah dikatakan kepada engkau wahai Muhammad, dari celaan, dari hinaan, dari fitnah, illa ma qad qila lirrusuli min qablik, malaikat itu telah dikatakan kepada para rasul sebelummu. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim, sesungguhnya Rabbmu ya memberikan ampunan dan memiliki iqab, hukuman yang amat pedih. Nah, lanjut. Al-aslul awwal Fasyekh, ya kita tafadhal. Fasyekh rahimahullah fi hadhihi kalimati yubayyinu syai'an min hadzal amri al-ajib anna an-nasa yaqra'una al-Qur'ana wa yaktharuna min qira'atihi wa yakhtamunahu wa yahfazunahu wa yurattilunahu wa yarkuzuna ihtimamahum bi alfadhil Qur'ani wa tajwidihi wa ahkamil mad wa ahkamil idgham wal gunnati wal iqlabi wal idhari wal ikhfa wa ya'tununa bihada inayatan fa'iqatan, wa hadha syai'un tayyibun, walakin al-ahamma wal maqsuda laysa hadha al-maqsudu tadabburul ma'ani wa tafaqquhu fi kitabillahi azza wa jalla, wa 'arada a'malana wa a'malan nasi ala kitabillah. Hal hiya muwafaqahu li kitabillahi, hal hiya muwafaqatun li kitabillahi aw mukhalifatun. Hadha huwa al-matlubu an nusahhiha aw da'ana wa an nunabbahu ala akhta'in wa an nunabbiha ala akhta'in nas, la biqasdil tashhiri wa qasdin naili minan nasi, bal biqasdil islahi wan nasihati. Nah, ya. Fasyekh rahimahullah fi hadhihi al-kalimat, maka Syekh rahimahullah, yakni Syekh Muhammad, di dalam kalimat-kalimat beliau ini, Sittatul al-Usul ini, yubayyinu syai'an min hadzal amr al-ajib, akan menjelaskan
ya, min hadzal amrul ajib wa yukhtimunahu wa yahfazunahu wa yurattilunahu wa yurakkizuna ihtimamahum bi alfadhil qur'ani wa tajwidihi wa ahkamil mad wa ahkamil idgham wal ghunna wal iqlab wal izhar wal ikhfa wa ya'tanuna bi hadha inayatan fa'iqa wa hadha syai'un tayyib. Bahasanya manusia membaca Al-Qur'an, kemudian memperbanyak bacaan Al-Qur'an, mereka mengkhatamkannya, mereka menghafalnya, mereka membacanya dengan tartil, wa yurakkizuna ihtimamahum, dan memusatkan perhatian mereka dengan lafaz-lafaz Al-Qur'an, ya, dan mereka benar-benar memiliki perhatian yang serius di dalam masalah ini. Wahada syai'un, ini adalah perkara yang baik. Seorang mempelajari Al-Quran, mempelajari hukum-hukum tajwidnya, yang dimaksud dengan gunna, ikhfa, segala macam, itu adalah sesuatu yang bagus. Walakin al-ahammu wal maqsudu laiha, akan tetapi yang paling penting dan tujuan daripada Al-Quran itu bukan untuk ini. Mempelajari tajwid, hukum-hukum Al-Quran adalah perkara yang penting, bahkan wajib, ya. Tetapi seseorang memusatkan perhatian hanya pada perkara ini saja dan tidak memiliki perhatian kepada tujuan inti Al-Quran diturunkan, ini sesuatu yang salah tentunya, sesuatu yang salah. Walakin al-ham wal maqsudu laisa hadha, al-maqsudu tadabburul ma'ani wa tafaqquh fi kitabillah wa abdu amalina wa amalin nasi ala kitabillah. Membandingkan amalan kita dengan amalan manusia terhadap kitabullah, benar tidak, sudah cocok tidak dengan amalan kita, ibadah kita yang kita sudah benar tidak, itu tujuannya. Hal huwa muwafiq li kitabillah wa mukhalif, sesuai dengan Al-Quran atau menyelisihinya. Hadza huwal matlub, inilah yang diinginkan, inilah tujuannya. An nusahhiha awdha'ana wa an nunabbiha ala akhta'in nas, kita perbaiki, benarkan perbuatan kita, amalan kita. Maka kita memberikan tanbih kepada kesalahan-kesalahan manusia, memperingatkan mereka, la biqasdi tashhir wa qasdi naili minah, bukan karena untuk supaya kita ini terkenal di tengah-tengah mereka atau supaya mendapatkan sesuatu dari manusia, pujian misalnya atau yang sebab, bal biqasdil islahi wan nasihah, akan tetapi tujuannya untuk memperbaiki dan memberikan nasihat. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Di antaranya yang terakhir kata beliau, ya, li'ammatihim, untuk seluruh umat, seluruh manusia. Nah, ini adalah mukaddimah yang sangat penting sebelum beliau masuk menjelaskan setiap kaidah, setiap perkara-perkara penting dari 6 usul yang beliau akan sebutkan. Dan insyaallah asal yang pertama, ya, akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Karena waktu sudah sejam 5 menit, maka insyaallah untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sampai di sini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.